Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Vira. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku. Ya, di subtema 1, hewan di sekitarku, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Pembelajaran pertama, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis dengan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Yuk, perhatikan huruf sambung pada teks berikut ini. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Huruf L pada kata Lani merupakan huruf kapital karena diawali kalimat. Begitupun seterusnya jika di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pembelajaran pertama, menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis, bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik. Ayo nyanyikan lagu ayam berikut ini. Selanjutnya, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Pembelajaran pertama, menjelaskan satuan baku untuk berat. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual karena kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 kg sama dengan 10 ons dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Yuk simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenal alat ukur berat dan satuan ukur berat. Bagaimana kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Alat ukur berat adalah timbangan. Pernahkah kamu melihat timbangan? Nah teman-teman, ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah alat ukur berat, yaitu timbangan. Lalu, apa saja satuan berat itu? Satuan berat yaitu kilogram, gram, dan ons.
Baiklah teman-teman, ayo kita pelajari bersama-sama alat ukur berat dan satuan ukur berat berikut ini. Teman-teman, pada bagian pertama kita akan mengenal alat ukur berat. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah alat untuk mengukur berat, yaitu timbangan. Satuan pada timbangan terdiri dari ons, gram, dan kilogram. Teman-teman, ternyata timbangan ada beberapa macam loh. Yang pertama, ayo perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah timbangan duduk. Fungsinya untuk menimbang benda berat, misalnya beras 1 karung. Nah teman-teman, berikut ini adalah neraca. Fungsinya untuk menimbang emas. Nah yang terakhir, amati gambar berikut ini. Ini merupakan timbangan digital. Fungsinya untuk menimbang buah, gula, sayuran, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal satuan ukur berat. Teman-teman, satuan ukur berat terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada kilogram, disingkat dengan huruf kg kecil. Yang kedua ada gram, yang disingkat dengan huruf gr kecil. Dan yang ketiga ada ons. Teman-teman, perlu diketahui bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 ons. 1 kilo juga sama dengan 1000 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, yaitu menulis tegak bersambung pertama. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Ayo perhatikan penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Selanjutnya kita ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pembelajaran kedua menyebutkan aturan di sekolah. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk di saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut: datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal, dan membuang sampah pada tempat sampah. Nah, pembelajaran ketiga muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, menulis tegak bersambung kedua. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis, seperti di video sebelumnya. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh kalimat berikut ini.
Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, pembelajaran ketiga, mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok. Setiap lagu harus dinyanyikan sesuai panjang dan pendek bunyinya. Ayo nyanyikan kembali lagu Ayamku dan tentukan panjang pendek bunyinya. Kalian bisa melihat video sebelumnya di subtema 1 pembelajaran pertama. Selanjutnya, pembelajaran ketiga, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Seperti pada gambar berikut ini, menimbang telur yang beratnya sebanyak 500 ons atau setengah kilo. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, dan 1 hektogram, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 4, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu langkah-langkah mengukur berat benda menggunakan timbangan. Pengukuran berat dengan timbangan kue, langkah-langkahnya sebagai berikut. Letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Selanjutnya, pengukuran berat dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Letakkan benda pada wadah timbangan. Selanjutnya, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Nah, selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, menulis tegak bersambung ketiga. Ayo ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat nama orang atau nama hari. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, pembelajaran keempat, menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Bunyi lagu yang pendek diiringi dengan satu tepukan. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan, kesayangan, atau pengalaman memelihara hewan. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, pembelajaran kelima, menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Hari ini Andi datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Andi tidak mengikuti pembelajaran matematika. Nah, Andi tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Andi tidak dapat mengikuti pelajaran matematika. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran terakhir, pembelajaran 6, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, manfaat mematuhi aturan di sekolah. Ayo ingat kembali aturan di sekolah. Aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya.
Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, pembelajaran 6 menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pengalaman itu dapat ditulis di kertas agar kamu bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Nah, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, pembelajaran 6 mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat benda-benda sesuai besarnya. Meskipun berbeda sesuai benda, dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Seperti gambar berikut ini, 500 gram dan 1 kilogram. Nah, perhatikan contoh gambar berikut ini. Berat jeruk sama dengan anak timbangan sebesar 500 gram sebanyak 2 buah. Atau sama dengan 1 kilogram. Berat jeruk sama dengan anak timbangan 1 kilogram. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat jeruk sama dengan 1 kilogram. Begitupun pada contoh gambar berikut ini. Berat telur sama dengan 2 kilogram. Nah, anak-anak, kalian hebat bisa menyelesaikan pembelajaran kita di subtema 1. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.